Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terhormat Ibu Reza Nurlela Anwar, SEMM. Nama saya Novaldi Putra dengan NIM 2022-410018. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester genap tahun 2005 mata kuliah strategi pemasaran. Yang pertama ada elastis dan inelastis. Yang pertama ada permintaan elastis, yaitu terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih besar secara persentase. Artinya jika harga 1%, permintaan turun lebih dari 1%. Barang-barang elastis biasanya adalah barang yang banyak substitusinya atau bukan kebutuhan pokok, sehingga konsumen mudah beralih ke produk lain jika harganya naik. Contohnya baju bermerek, elektronik, HP atau HP mahal atau TV LED besar, liburan, dan kosmetik premium. Yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu terjadi ketika perubahan harga hanya menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih kecil secara persentase. Jika harga naik 1%, permintaan turun kurang dari 1%. Barang inelastis umumnya adalah kebutuhan pokok atau barang yang tidak memiliki banyak substitusi, sehingga konsumen tetap membelinya meskipun harga naik. Contohnya bahan pokok yaitu beras, gula, garam, dan produk kebersihan seperti sabun, pasta gigi, dan sampo. Lalu ada 6 cara komunikasi utama dalam bauran pemasaran. Yang pertama ada periklanan, yaitu bentuk komunikasi non-pribadi dan berbayar yang bertujuan mempromosikan ide, barang, atau jasa melalui berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, hingga media digital. Contohnya iklan televisi produk sabun, iklan banner di website, atau iklan radio minuman energi. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa secara cepat. Bentuknya bisa berupa diskon kupon, hadiah, sampel gratis, kontes, atau undian. Contohnya diskon 50% saat launching produk baru, kupon belanja di supermarket, atau undian berhadiah setelah pembelian produk tertentu. Yang ketiga ada publisitas atau publicity, yaitu promosi yang tidak berbayar, di mana informasi tentang produk atau perusahaan disebarkan melalui media tanpa biaya langsung dari perusahaan. Kontrol atas isi dan penyebaran informasi biasanya berada di tangan media. Contohnya, liputan media tentang peluncuran produk baru tanpa biaya dari perusahaan. Lalu yang keempat ada penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi melibatkan komunikasi langsung dan tatap muka antara tenaga penjual dan calon pembeli dengan tujuan membujuk atau membantu calon pembeli agar melakukan pembelian. Contohnya sales mobil yang menjelaskan fitur kendaraan kepada calon pembeli di showroom. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu komunikasi pemasaran yang dilakukan secara langsung kepada konsumen individu melalui surat, telepon, email, SMS, atau media digital dengan tujuan memperoleh respon langsung dari konsumen. Contohnya email promosi dari toko online, katalog produk yang dikirim ke rumah pelanggan, SMS penawaran khusus dari operator seluler. Yang keenam, hubungan masyarakat atau public relation, yaitu hubungan masyarakat meliputi berbagai program yang dirancang untuk membangun, menjaga, dan melindungi citra perusahaan atau produknya di mata publik. Kegiatan ini bisa berupa event, sponsorship, CSR, atau aktivitas lain yang membangun reputasi positif. Contoh yang lain, perusahaan mengadakan kegiatan bakti sosial, sponsor acara olahraga, atau konferensi pers untuk klarifikasi isu tertentu. Berikutnya ada cara menciptakan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan kreatif. Yang pertama, memahami target pasar dengan mendalam, yaitu memahami karakteristik demografis, psikografis, serta perilaku konsumen sangat penting agar pesan yang disampaikan tepat sasaran.
Riset pasar menjadi alat utama untuk menggali kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi audiens sehingga strategi yang dibuat benar-benar relevan. Yang kedua, tentukan tujuan komunikasi yang jelas dan spesifik, yaitu apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, mendorong penjualan, atau membangun loyalitas pelanggan. Tujuan yang terdefinisi dengan baik akan membantu mengarahkan seluruh proses komunikasi sehingga lebih fokus dan hasilnya dapat diukur dengan efektif. Yang ketiga, kembangkan pesan yang sederhana, relevan, dan memikat. Pesan harus mudah dipahami dan mampu menggugah emosi audiens. Gunakan bahasa yang persuasif dan fokus pada keunggulan produk atau layanan Anda yang membedakan dari pesaing. Pesan yang kuat dan jelas akan meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi pemasaran. Yang keempat, pemilihan saluran komunikasi yang tepat juga sangat penting, yaitu sesuaikan media atau platform dengan karakteristik audiens Anda, apakah itu media sosial, iklan digital, media cetak, atau acara langsung. Dengan memilih saluran yang tepat, pesan akan lebih mudah diterima dan berdampak maksimal pada target pasar. Yang kelima, jaga konsistensi dan integrasi pesan di semua saluran komunikasi. Konsistensi dalam gaya, nada, dan isi pesan akan memperkuat citra merek dan memudahkan audiens mengenali produk Anda. Integrasi pesan yang baik juga memastikan bahwa semua elemen komunikasi saling mendukung satu sama lain. Yang keenam, pemilihan saluran komunikasi yang tepat juga sangat penting, yaitu sesuaikan media atau platform dengan karakteristik audiens Anda, apakah itu media sosial, iklan, digital, komunikasi, atau iklan digital. Strategi komunikasi yang efektif juga melibatkan interaksi dua arah dengan konsumen. Bangun komunikasi yang berkelanjutan, dengarkan masukan dan ide dari pelanggan, serta libatkan mereka dalam pengembangan produk atau layanan. Berikutnya ada cara menciptakan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan kreatif. Yang pertama, penting untuk mengikuti tren dan inovasi kreatif dalam dunia pemasaran. Gunakan pendekatan seperti model PESO atau Paid, Earned, Shared, dan Owned, atau metode kreatif lainnya untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan efektivitas kampanye. Dengan selalu berinovasi, strategi komunikasi Anda akan tetap relevan dan menarik bagi audiens. Yang kedua, lakukan evaluasi dan analisis hasil secara berkala, yaitu gunakan data dan analitik untuk mengukur keberhasilan kampanye, pelajari apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan evaluasi yang rutin, Anda dapat melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga komunikasi pemasaran menjadi semakin efektif dan kreatif dalam jangka panjang. Lalu ada pengertian dari ekuitas merek atau brand equity, yaitu nilai tambah yang melekat pada suatu merek yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Ekuitas merek mencakup aset dan liabilitas yang terkait dengan merek, nama, dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai produk baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Berikutnya ada cara mengukur efektivitas ekuitas merek. Yang pertama ada brand awareness atau kesadaran merek, yaitu kemampuan konsumen mengenali dan mengingat merek tersebut dibandingkan dengan merek lain. Tingkat kesadaran ini bisa diukur melalui survei pengenalan merek atau top of mind awareness. Yang kedua ada brand loyalty atau loyalitas merek, ukuran kesetiaan konsumen terhadap merek yang tercermin dari perilaku pembelian ulang dan komitmen konsumen pada merek tersebut. Loyalitas yang tinggi memperkuat ekuitas merek. Yang ketiga ada brand association atau asosiasi merek, ingatan dan persepsi konsumen terhadap atribut, keunggulan, dan pengalaman yang terkait dengan merek. Semakin banyak asosiasi positif yang tertanam, semakin kuat ekuitas merek. Yang kelima ada brand image atau citra merek, persepsi keseluruhan konsumen terhadap merek yang mempengaruhi keputusan pembelian. Citra positif akan meningkatkan ekuitas merek. Yang keenam ada metrik persepsi pemasaran lokal dan kompetitif.
persepsi dealer dan konsumen lokal, serta perbandingan dengan kompetitor dalam hal kampanye iklan dan pengaruhnya terhadap preferensi pasar. Berikutnya ada proses audit pemasaran. Yang pertama ada evaluasi efektivitas kampanye promosi, yaitu menilai apakah promosi yang dilakukan berhasil mencapai target pasar dan tujuan pemasaran seperti peningkatan penjualan atau awareness. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal, yaitu memeriksa kondisi pasar, perilaku konsumen, dan aktivitas pesaing yang dapat mempengaruhi keberhasilan promosi. Yang ketiga, ada identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Analisis SWOT menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pemasaran, perencanaan strategi, implementasi, dan pengendalian agar perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar dan meningkatkan kinerja pemasaran secara berkelanjutan. Yang keempat ada pengukuran kinerja dan pengendalian, yaitu menggunakan indikator kinerja utama atau KPI untuk memonitor hasil promosi dan menentukan apakah perlu ada penyesuaian strategi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.